Bab 384. Pernah berkenalan sebelumnya. Oh. Audrey Han mengangkat alisnya, lanjutkan. Gita melanjutkan, dia terkenal tapi tidak serute dengan Sandy Zhao. Sandy Zhao tiba-tiba menjadi populer setelah berakting di serial TV, tapi itu adalah drama idola remaja, secara keseluruhan, dapat dikatakan tidak memiliki nutrisi. Itu hanya untuk menghabiskan waktu, tetapi setelah menontonnya, tidak ada yang perlu diingat di dalamnya. Tapi Grace Lin berbeda. Dia memulai debutnya di usia yang sangat muda dan bermain di peran mendalam. Secara umum, banyak orang yang mengikuti rute ini tidak terlalu populer dan tidak memiliki banyak perhatian. Tapi dia berbeda, karena kecantikan alami dan kemampuan aktingnya yang luar biasa, dapat dikatakan bahwa dia makmur sepanjang jalan dan memiliki sumber daya yang berkelanjutan. Mendengar apa yang dikatakan Gita, Audrey Han juga mengerti. Intinya, aku mendengar bahwa aktris ini lahir dari keluarga besar, dan dia memiliki etika yang sangat baik, dan dia tidak akan menginjak rendah dan memuji orang yang tinggi, sama sekali berbeda dengan Sandy Zhao. Mendengar, Audrey Han melirik Gita, sepertinya kamu sangat puas dengan pelanggan baru ini. Puas? Aku sangat puas. Kamu tidak tahu seberapa leganya aku, kita harus mengambil pelanggan ini dan membuat Sandy Zhao marah. Audrey Han, sadarlah, Sandy Zhao sudah menjadi masa lalu. Kami memenangkan pelanggan ini untuk memulai nama perusahaan kami. Ini adalah pesanan pertama. Jangan membawa emosi pribadi lainnya ya. Hanya ketika Audrey Han mengatakan bahwa Gita menyadari bahwa dia telah membawa emosi pribadi. Baiklah kalau begitu, aku mengerti. Ding mereka berdua keluar dari lift, dan sambil berjalan keluar, Audrey Han berkata, pertama lakukan beberapa persiapan, kita akan bertemu sebentar lagi. Waktu janji adalah pukul 10. Pihak lain hanya memiliki 15 menit. Pada pukul 10, sebuah van hitam muncul di lantai bawah. Gita dan Audrey Han turun ketika hampir waktunya, siap untuk bertemu satu sama lain secara langsung. Setelah pintu dibuka, agen keluar dari mobil terlebih dahulu. Setelah itu, dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan mengatakan sesuatu di dalam setelah memastikan tidak ada reporter yang mengikuti. Grace, kamu bisa keluar. Audrey Han dan Gita menyaksikan adegan ini di samping mereka. Sosok yang terbungkus rapat muncul di depan Gita dan Audrey Han. Gadis itu keluar dari mobil. Dia mengenakan topi di atas kepalanya dan terbungkus rapat dari awal hingga akhir, hanya menunjukkan sepasang mata yang indah. Wow, apakah ini perusahaan desainer? Kelihatannya cukup bagus. Agen Grace Lin. Grace, masuk perusahaan dulu, jangan difoto diam-diam. Oh. Grace Lin bergegas masuk dengan cepat, dan mengabaikan Audrey Han dan Gita di sebelahnya. Agen itu tampaknya cemas dan ingin mengejar ketinggalan, tetapi Gita menghentikannya. Halo, apakah ini Agen Chen? Agen memperhatikan bahwa ada dua orang berdiri di pintu setelah melihat mereka. Dia bertanya dengan bingung, kalian? Gita memperkenalkan, ini adalah desainer Audrey. Saya asisten Audrey. Nama saya Gita. Mendengar, Agen Chen tiba-tiba menyadari, jadi Anda adalah desainer Audrey. Halo, nama saya Roland Chen, saya manajer Grace Lin. Halo. Audrey Han mengulurkan tangan padanya. Keduanya berjabat tangan, dan Roland Chen berkata, Grace sudah masuk, mari kita masuk. Setelah masuk, Grace Lin bersembunyi di balik pilar dan melihat Roland Chen datang, sebelum dia bergegas keluar dan berkata, Roland, kenapa kamu lama sekali masuk? Mereka berdua adalah, setelah melihat Audrey Han, mata Grace Lin berbinar. Apakah kamu Audrey? Mendengar, Audrey Han terkejut dan menatapnya agak tak terduga. Halo, apakah kamu mengenalku? Grace Lin melepaskan masker di wajahnya dan tersenyum padanya. Aku ingat kamu. Ingat dia. Audrey Han merasa bingung, apa artinya ini?
Aku berpartisipasi dalam pekan mode di luar negeri sebelumnya, dan perancang pakaian yang aku sukai adalah Audrey. Saat itu, aku juga bertanya kepada staf yang mana Audrey dan kebetulan bertemu denganmu di meja VIP. Kamu sangat cantik jadi aku mengingatnya sekilas. Grace Lin mengucapkan beberapa kata berturut-turut, membuat Audrey Han tercengang. Gita tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Wow, kalian pernah bertemu di luar negeri. Iya kan? Aku juga tidak berpikir bisa bertemu. Grace Lin tersenyum dan meraih tangan Audrey Han dengan hangat. Saat itu, aku ingin berkenalan denganmu, tetapi setelah berpartisipasi dalam pekan mode itu, aku dibawa oleh agenku untuk mengejar pesawat dan merasa sangat disayangkan. Tidak disangka kamu sudah kembali ke China tahun ini. Audrey Han berpartisipasi dalam banyak pekan mode, dan dia tidak dapat mengingat yang mana itu. Lagi pula, insiden ini terjadi tanpa dia sadari. Tapi jelas mata orang lain sangat cerah ketika melihatnya, seperti penggemar melihat idola mereka. Ini memalukan, Grace Lin adalah dewi di mata banyak orang. Audrey Han tersenyum canggung, terima kasih atas kebaikanmu. Tidak nyaman untuk berbicara di sini, mari pergi ke kantor untuk berbicara. Roland Chen tiba-tiba berada di samping, dan tiba-tiba meminta rasa keberadaan. Grace Lin segera mengangguk, ya, tidak nyaman untuk berbicara di sini. Ayo pergi ke kantormu untuk berbicara. Setelah berbicara, dia dengan cepat memasang kembali masker di wajahnya, melihat sekeliling dengan ekspresi gugup, karena takut dia akan dilihat orang lain. Roland Chen, nona besar, bukankah sudah terlambat untuk mengetahui ketidaknyamanan ini? Mendengar, Grace Lin melirik Audrey Han dengan canggung, tidak apa-apa, ayo naik. Audrey Han mengangguk dan berjalan di depan untuk memimpin tim. Apa yang dia pikirkan dalam hatinya adalah bahwa Grace Lin pada realita benar-benar berbeda dari yang dia bayangkan. Menurut pengalaman yang baru saja dikatakan Gita, dia berpikir bahwa meskipun pihak lain tidak akan sombong dan mendominasi, tetapi setidaknya itu adalah wanita dengan karakter stabil adalah yang tepat. Tapi penampilan dan keadaan Grace Lin tampak seperti gadis kecil yang baru saja debut. Dan juga sangat akrab, bersemangat, dan menarik. Memikirkan hal ini, Audrey Han tersenyum sedikit. Ini juga cukup bagus, sepertinya tidak ada masalah lain dengan perusahaan bekerja sama dengannya kali ini. Setelah tiba di kantor, seluruh kantor yang sunyi dipenuhi dengan suara lembut Grace Lin. Dia berkeliling kantor, menarik napas. Wow, bukankah dekorasi ini sangat indah? Dan lukisan ini, bukankah ini yang pernah kulihat di ruang lelang sebelumnya? Wah, Audrey, kamu sangat kaya. Hei, kursi ini juga bagus, sangat lembut. Mereka bertiga menatap Grace Lin dengan canggung. Setelah beberapa saat, Roland Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Aku benar-benar minta maaf, Grace Omo. Dengan kata-kata berikut, dia tidak tahu bagaimana berbicara. Dia tidak bisa mengatakan sesuatu yang merendahkan artisnya, tetapi menghadapi Grace Lin seperti ini tanpa mengatakan apa-apa, sepertinya dia benar-benar tidak bisa melewatinya. Sebaliknya, Audrey Han tersenyum tipis, tidak masalah, sangat jarang punya orang seperti Nona Lin yang bersikap naif. Bersambung.